Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini mau mengungkap bahu bawean alias tanda lahir yang di bahu ataupun pundak, yang konon ceritanya tanda lahir tersebut itu membawa petaka. Kalau jatuhnya yang di perempuan itu nikah sampai 7 kali berturut-turut, lah yang ke-8 baru berhenti. Artinya berhenti berarti katanya kalau yang punya suami itu suaminya meninggal terus, itu menurut cerita. Benarkah cerita itu dan apa keterkaitan dengan tanda lahir itu membawa petaka? Makanya malam ini mau diungkap ya. Saksikan. Tes bagus Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan ya Allah ya Rabbi, baik kekuatan bentuk apapun, sosok apapun yang menempat di bahu bawean, tanda lahir yang di bahu atau di pundak, apa bentuknya, di mana bentuknya, keluar, masuk. Ada apa? Ada yang dipaku bertanyakan. Apa yang ingin kau bertanya? Menurut cerita, manusia yang meyakini tanda lahir yang di bahu atau pundak, tanda lahir hitam itu kalau menempat di perempuan, yang perempuan itu suaminya meninggal terus sampai nikah lagi 7 berturut-turut katanya meninggal. Tapi kalau sudah 7 baru ke-8-nya suaminya tidak meninggal. Itu cerita itu benar apa tidak? Itu benar. Meninggalnya karena apa? Apakah memang ada keterkaitan makhluk? Tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Perlahan-lahan punya penyakit dalam yang tidak kunjung sembuh. Ada yang tertabrak, macam-macam. Itu caraku. Berarti caranya beda-beda. Ya. Berarti kamu benar menempati yang di tanda lahir itu, yang kayak berwarna hitam itu. Ya, hitam bulat besar. Berarti kejadian meninggal itu disebabkan karena kalian, apa memang faktor manusianya? Karena diriku. Karena akulah. Gitu. Itu sebagai tumbalku. Lah tanda lahir itu kan bukan diciptakan dari kalangan bangsamu, bangsa jin setan itu bukan. Tanda lahir itu kan berarti tapi Allah yang menentukan. Kenapa kalian merasa memiliki si perempuan tersebut? Aku yang menanam benihnya. Kemampuanku, kekuatanku. Berarti seolah-olah si perempuan tersebut itu pasangan kalian. Ya. Berarti manusia itu, perempuan itu jadi istri kalian, makanya tidak boleh dimiliki. Tidak boleh. Lah kenapa kalau tidak boleh? Menurut cerita katanya sampai 7 kali pernikahan, kalau sudah ke-8 katanya itu sudah lepas kutukannya. Itu benar apa tidak? Selamanya. Itu rahasiaku. Aku tidak bisa membukanya. Gitu. Ya. Adakah cara lain untuk menghilangkan? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Lah buktinya kalian bisa aku keluarkan dari tanda tersebut. Darahnya sudah bercampur dengan darah. Aku pun bingung dengan dirimu. Kenapa aku bisa ditarik seperti Aku bisa mengeluarkan dari tanda lahir itu yang di bahu. Padahal manusia itu jauh. Tapi aku bisa mengeluarkan. Ya, baru kali ini aku dimasuki ke dalam raga manusia ya. Berarti kalian kalau aku lepaskan kalian kembali lagi ke asalmu gitu. Ya,
tugasku belum selesai. Begitu. Ya, Berarti si manusia tersebut yang punya tanda lahir itu, jadi kalau emosinya juga meluap itu karena didorong dari hawa kalian juga, begitu. Tentu saja. Sama suaminya galak begitu ya. Berarti kalian juga sebenarnya merasuki suaminya dalam saraf tidak pikirannya. akan mampu melawan istrinya. Begitu. Selalu tunduk ketika dimarahi. Iya. Ada darah keturunannya. Ada darah keturunan kami juga. Jangan kau ungkapkan. Berarti tercampur pula begitu. Sebenarnya bukan hanya 7 turunan. Berarti malam ini kalian tidak akan aku kembalikan, tapi malam ini kalian kulenyapkan segala kemampuan kalian. Jangan. Ini keputusan dan ini adalah aturan. Jangan. Lenyaplah segala kemampuan kalian. Allahu Akbar. Kemampuan itu tidak akan kembali lagi dan kau selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap tanda lahir yang di bahu, yang disebut itu pun bahu bawean ataupun pundak, ya, yang ada tanda lahirnya hitam, yang menurut cerita manusia di luar sana pada meyakini kalau punya suami itu selalu meninggal. Proses meninggalnya ada yang kecelakaan, ada penyakit yang tidak kunjung sembuh, itu menurut cerita. Nah, padahal yang namanya tanda lahir itu sebenarnya itu bukan ciptaan bangsa manusia. Tanda lahir itu memang terbawa lahir atas kehendak dan ketentuannya Allah. Tapi karena manusia zaman sekarang sugesti keyakinannya yang disampaikan orang pinter, yang padanya orang tersebut yang dapat penjelasan penyampaian mempercayai, maka makhluk itu menempat di lokasi tanda tersebut. Ya, makanya rata-rata manusia yang punya tanda lahir yang di bagian bahu, ya, ataupun di paha. Kalau paha mending, kadang orangnya halus ramah. Tapi kalau yang di bahu emosinya tuh tinggi. Jadi yang jadi suami boleh dibilang tekanan batin karena emosinya tidak terkontrol. Didasari karena menyatulah makhluk tersebut karena sudah mempercayai. Padahal kalau tidak dipercaya atau tidak meyakini tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ada yang sering mengadakan ritual ruwatan juga untuk tolak bala untuk melepas itu. Bukan cara seperti itu sebenarnya. Karena makhluk kalau sudah dipercaya diyakini maka makin merajalela. Caranya bagaimana? Andaikan di luar sana ada kejadian yang seperti itu, ada tanda lahir yang di bahu, yang disebut bahu bawean, yang sering membawa petaka, yang pasangannya selalu meninggal. Caranya bagaimana? Mudah. Si perempuan tersebut jangan terbawa perasaan kondisi, waktu marah harus bisa mengendalikan. Dan perketat, perbanyak zikir istighfar juga sholat Nabi. Ya. Istighfarnya untuk meredahkan emosi, sholawat nabinya untuk menentukan kodrat. Ya. Karena apa? Manusia kalau sudah dikodratkan, ditakdirkan akan terjadi apa? Satu contoh, nanti lahirnya bayi ini tumbuh dewasa, kejadian meninggalnya celaka, satu contoh ketabrak mobil, satu contoh lagi jalan jatuh meninggal. Itu kan kodrat, ketentuan. Ketentuannya Allah itu sampai Nabi Khidir alaihissalam menanyakan seluruh para waliullah dan menanyakan ke para nabi untuk menghandle ataupun mencegah kodrat tersebut jangan sampai terjadi. Caranya bagaimana? Yang padanya terakhir menemui Rasulullah dan Rasulullah menjawab, caranya perbanyak zikir sholawat. Itu pesan dari Rasulullah seperti itu. Kenapa jatuhnya di Rasulullah? Ya, dari sekian nabi hanya Rasulullah yang di kekasihnya Allah.
yang begitu diistimewakan. Makanya tatkala ada umat atau manusia yang bersolawat, apalagi untuk keinginan hajat duniawi, pasti terijabah, asal dengan catatan lillahi ta'ala. Makanya tanda tersebut adalah sebenarnya tanda lahir tidak membawa mudarat ataupun petaka. Yang bikin mudarat petaka karena penjelasan dari orang pintar ataupun dukun yang bahasanya itu selalu menakutkan dan orang tersebut mempercayai, maka itu dihinggapi sekelompok kalangan jin yang menyerupai sosok kalau di luar sana itu genderuwo. Jadi makhluk itu merasa si perempuan tersebut ngerasa itu istrinya, jadi tidak rela. Bahasa tidak rela kenapa boleh dibilang kutukan, tapi kalau sudah berturut-turut 7 kali kok berhenti, itulah berarti makhluk itu sudah mempercayai banyak bangsa manusia dengan caranya. Tapi setelah manusia itu sudah banyak yang masuk dalam perangkapnya, maka dengan sendirinya batasnya sampai 7 kali pernikahan. Padahal cerita itu sebenarnya tidak ada katanya. Tidak ada Allah menciptakan yang diturunkan ke muka bumi itu bikin petaka ataupun sengsara, mudarat, tidak ada. Allah menciptakan umatnya, apalagi bentuk manusia, tidak akan bikin sengsara sebenarnya. Yang bikin sengsara, yang bikin kelaparan, bikin kesulitan itu pola pikir manusianya dan niat hati manusianya sebenarnya. Itu penjelasan dari saya. Diterima syukur, tidak terima, tidak apa-apa. Maka pesanku, senang ditonton, tidak senang, tidak usah ditonton. Tetaplah semangat. Kalau memang kalian sebagai mengaku umatnya Rasulullah, cintalah bersolawat. Karena Rasulullah akan mengenal umatnya itu bukan melalui kartu identitas. Rasulullah mengenal umatnya bukan yang jidatnya kapalan. Rasulullah mengenal umatnya bukan dari busana, tapi tatkala hatinya semasa hidupnya sampai di akhirat tetap bersolawat. Itulah umat yang dirundukkan Rasulullah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.